kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat kasus atau sengketa hukum teknologi dan informasi. Selain video ini dibuat untuk memenuhi tugas, kita juga harus memahami dan mengerti tentang hukum teknologi informasi sehingga bisa menambah wawasan kita untuk kedepannya. Namun, sebelum saya membahas lebih dalam lagi tentang kasus atau sengketa hukum teknologi informasi, mari kita sama-sama mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum teknologi informasi. Mari simak video ini. Hukum teknologi informasi adalah hukum yang mengatur tentang pemakaian teknologi dan informasi sehingga teknologi dan informasi tidak disalahgunakan. Peranan teknologi informasi dalam kehidupan manusia secara langsung atau tidak langsung juga berperan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dimensi hukum. Disinilah muncul perangkat yang mengombinasikan kebutuhan teknologi terhadap hukum. Teknologi informasi kemudian mengikatkan diri dalam suatu sistem aturan sebagai langkah untuk mendapatkan pengakuan agar teknologi informasi memiliki norma-norma yang baku sehingga mampu menjadi bingkai bagi aktivitas teknologi informasi. Setiap tindakan manusia dalam berbagai macam bentuknya menyebabkan kemunculan atau aplikasi hukum atau pembuatan hukum untuk mengatur aktivitas tersebut, termasuk juga aktivitas penciptaan, penggunaan, dan penyalahgunaan teknologi informasi, sehingga jelas bahwa teknologi informasi merupakan sesuatu hal yang juga harus diatur oleh hukum. Kita masuk pada pembahasan utama dalam hukum teknologi informasi. Pada kasus ini saya mengangkat kasus atau sengketa kebocoran data 91 juta akun pengguna situs online Tokopedia. Kebocoran data adalah suatu kondisi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau terakses oleh pihak tidak sah. Ancaman ini dapat terjadi melalui situs website, email, hard drive, ataupun laptop. Beberapa waktu yang lalu, kasus kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Kasus ini terjadi pada salah satu situs belanja online di Indonesia dan mengakibatkan tercurinya 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Beberapa data yang bocor adalah data pribadi pengguna seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta alamat pengguna. Data-data yang berhasil dicuri oleh para peretas biasanya akan digunakan untuk melakukan serangan lain berbasis social engineering seperti email phishing. Selain itu, peretas juga bisa menjual kredensial pengguna ke dalam dark web. Sebagai pihak pengelola platform digital, hal ini tentu harus dihindari. Kebocoran data tidak hanya merugikan pengguna, namun juga akan merugikan perusahaan seperti hilangnya kepercayaan user, jatuhnya reputasi, serta tuntutan hukum atau denda. Rp 91 juta data akun pengguna dan 7 juta akun merchant dikabarkan bocor dan dijual di dark web pada 2019. Tokopedia mengklaim memiliki 91 juta pengguna. Kasus ini terungkap ke publik oleh akun Twitter @underthebridge yang mengklaim dirinya sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Awalnya, peretas dengan nama akun Wise Sodang menawarkan 15 juta data akun pengguna Tokopedia di forum Rage Forums. Hacker berbagi data untuk meminta bantuan peretas lain membuka kunci algoritma password akun tersebut karena masih dihash. Data yang ditawarkannya berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan password tersandi. Ia mengklaim data ini dari peretasan yang terjadi pada 20 Maret 2020. Sehari kemudian, hacker mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga $5.000 atau setara dengan 75 juta. Ia menjualnya di Empire Market, pasar gelap di dark web. Manajemen Tokopedia sendiri sudah mengakui akan adanya upaya pencurian data pengguna Tokopedia
Namun informasi penting seperti password tetap berhasil terlindungi. Meskipun password dan informasi krusial pengguna tetap terlindungi di balik enkripsi, tetap dianjurkan pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan dan kenyamanan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Berikut ini adalah cara untuk menghindari kebocoran data. Yang pertama, perusahaan harus membuat kebijakan keamanan. Perusahaan harus mulai mengembangkan seperangkat pedoman yang harus diikuti karyawannya. Contohnya adalah seperti menegakkan peraturan bahwa karyawan tidak boleh meninggalkan komputer dalam keadaan log on atau unlock, tidak berbagi akun dengan rekan kerja yang lain, Yang kedua, mengontrol konten dalam email. Karena pengguna sering mengirim informasi dan dokumen rahasia melalui email, maka sering terjadi kebocoran data melalui email. Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, perusahaan Anda dapat melakukan email content filtering. Email filter akan melakukan proses penyaringan lalu lintas email, baik itu pesan masuk atau pesan keluar. Filter akan memindai pesan dan mengklasifikasikan pesan ke dalam kategori yang berbeda seperti spam, virus, penipuan, dan lain-lain. Yang terakhir, meningkatkan keamanan data. Sering terjadi karena kelalaian user atau karena adanya kerentanan keamanan pada sistem yang digunakan. Kerentanan keamanan yang tidak segera diperbaiki dapat memberi peretas akses pada data-data sensitif di dalamnya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghindari bocornya data adalah dengan selalu memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki keamanan yang baik. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari sengketa ini yaitu pihak Tokopedia harus bertanggung jawab atas kejadian ini karena data penggunanya diambil dan diperjualbelikan. Pihak Tokopedia wajib secara berulang-ulang dengan menggunakan segala sarana media yang ada mensosialisasikan apa saja yang harus dilakukan oleh para penggunanya seperti ganti password akun dan mengaktifkan OTP sampai semua penggunanya menyadari kebocoran ini dan mau mengganti passwordnya hingga kejadian ini tidak terulang lagi. Sekian pembahasan singkat tentang kasus atau sengketa hukum teknologi informasi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.